Oke. Oke, selanjutnya adalah kata sambutan yang saat ini akan diberikan oleh Ibu Melia Eka Daryati selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Kepada Ibu Melia saya persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Desti Wahyuni selaku moderator di kuliah umum pada sesi hari ini ya, Jumat 5 Juni 2002. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Yang saya hormati narasumber kuliah umum kita, Ibu Dr. Nopiana MPD dari Universitas Lampung. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Ya, Alhamdulillah pada kuliah umum hari ini Ibu berkenan menjadi narasumber kita dengan tema penggunaan Mendeley dan penyusunan karya ilmiah. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang pada pagi hari ini alhamdulillah sudah bergabung kepada kita. Ada beberapa dosen senior ya, ada Bapak Dr. Didi Suryadi, Ibu Dwi Linasari MPD, kemudian ada lagi nih dosen kita lagi proses ya, lagi proses gabung yang pada pagi hari ini ternyata itu ada kegiatan senam bersama kita Bu di fakultas. Jadi mungkin ada yang senam di dekanat dan kita saat ini juga membagi tugas pada yang kuliah umum. Di pagi hari ini tidak lupa ucapan syukur, Alhamdulillah kita diberikan kesempatan walaupun dengan menggunakan sistem online ya, kita bisa melaksanakan kegiatan kuliah umum dengan tema penggunaan Mendeley dalam penyusunan karya ilmiah. Untuk peserta dari Universitas Bengkulu, kita pada dasarnya uh, membuka semua peluang bagi semester 2, 4, 6, dan 8 yang ingin menggali pemahaman untuk menggunakan Mendeley dalam mensitasi dan membuat karya ilmiah menjadi terstruktur dan lebih baik. Gitu. Jadi di sini begitupun untuk para dosennya, insya Allah nanti akan bergabung juga untuk menyimak bagaimana penggunaan Mendeley yang setidaknya untuk penggunaan saat ini itu bisa mempermudah ya kita untuk bisa meningkatkan skor ya, skor SIMPA dalam karya ilmiah yang sudah kita pakai untuk disitasi oleh orang lain. Begitupun juga dengan karya ilmiah yang kita akan gunakan setidaknya itu terdeteksi DOI gitu kan, terus juga karya ilmiah yang pada dasarnya emang open di online sehingga bisa diakses rujukannya valid atau tidak. Terima kasih kepada Ibu Dr. Noviana MPD yang pada pagi hari ini akan memberikan materi penggunaan Mendeley. Jadi harapan kami di sini kalau kami di Universitas Bengkulu itu masih menggunakan sistem apa gitu ya. Jadi ada yang mensitasi dengan menggunakan halaman dan ada yang langsung pakai tahunnya. Mungkin nanti bisa uh, diberikan arahan kepada mahasiswa khususnya di semester 6 yang insya Allah di karya ilmu tugas akhir mahasiswa kita itu ada dua jalur Bu. Yang pertama itu jalur skripsi dan yang kedua itu melalui jalur uh, karya tulis artikel melalui jalur artikel. Nah, jadi di sini pada dasarnya sama-sama menggunakan referensi dan citasi yang berkualitas gitu ya. Jadi di sini sangat besar sekali harapan kami. Bahkan ternyata di pelatihan Mendeley ini itu merupakan aspek di AMI universitas dan itu menjadi program yang kalau suatu program studi itu belum melakukan kuliah umum atau uh, pembelajaran tentang Mendeley yang memberikan narasumber baik itu dari dalam maupun dari luar itu diharapkan program studi tetap memberikan edukasi kepada mahasiswa dalam penggunaan Mendeley. Jadi sebenarnya banyak kan ada Mendeley, ada Zitero, mungkin ada yang
aplikasi yang lain gitu kan. Namun terkadang yang lebih sederhana itu kan salah satunya yang Mendeley gitu. Jadi oleh harapan kami dengan berkembangnya teknologi dan aplikasi ya mengenai manajemen referensi ini harapannya bagi dosen, bagi mahasiswa yang nanti akan menulis dan mengelola sumber referensi ya agar efektif dan efisien nantinya bisa mengikuti perkembangan zaman yang pada dasarnya berbasis teknologi. Bahkan saat ini terdeteksi ada beberapa tools AI yang ternyata itu harus di cross check ketat apakah emang itu referensi yang digunakan benar sahih ataupun itu hanya buatan dari AI saja gitu. Nah, untuk itu harapan kami mungkin dari narasumber nanti ada penekanan-penekanan bahwa mungkin kita akan membuat suatu karya ilmiah namun ada kode etik, ada alur, terus juga ada proses pertanggungjawaban terhadap karya ilmiah, baik itu yang harus dilakukan oleh mahasiswa maupun kita sebagai praktisi akademisi. Gitu ya. Mungkin itu Bu harapan kami dari Universitas Bengkulu. Semoga kegiatan kita lancar sampai siang nanti gitu ya. Dan juga berharap mahasiswa katanya ada dari Universitas Lampung ya yang berpartisipasi juga. Oke, Alhamdulillah. Jadi nanti semoga bisa aktif. Jadi harapan saya juga diskusinya nanti aktif, baik itu yang ada di Universitas Lampung maupun di Universitas Bengkulu gitu ya. Yang sungkan-sungkan bertanya dicatat gitu ya, karena emang mau tidak mau penggunaan tools seperti referensi ini itu harus kita kuasai. Ini adalah kemampuan personal karena kita bagian dari akademisi. Gitu ya. Demikianlah kata sambutan dari saya, Ibu Noviana. Terima kasih sudah berkesempatan hadir dan bersedia menjadi narasumber di kuliah umum kita. Nah, mohon maaf bila ada kurangnya dari saya. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Kembali wabarakatuh. kepada Ibu Desti. Ya, terima kasih Bu Melia untuk sambutannya. Sekaligus tadi sudah membuka acara kuliah umum pada pagi hari ini. Selanjutnya, saya persilakan kepada Ibu Noviana selaku pemateri kita untuk menyampaikan materi terkait Mendeley, penggunaan Mendeley dalam penulisan karya ilmiah. Kepada Ibu Noviana, sebelum saya berikan kesempatan, saya akan membacakan CV dari Ibu Noviana supaya teman-teman mahasiswa juga kenal nih siapa pembicara kita pada hari ini. Nah, nama lengkap beliau itu nama lengkap beserta gelarnya itu Dr. Noviana SPD MPD. Beliau saat ini bertugas di Universitas Lampung, di mana pada eh, saat ini itu sudah banyak sekali melakukan penelitian yang dibiayai oleh universitas ya Bu ya, dan juga pengabdian yang banyak juga dibiayai oleh universitas. Nah, salah satu penelitian yang beliau teliti ataupun untuk publikasinya itu kebanyakan terkait eh, pengembangan media ya Bu ya, kalau saya baca secara umumnya. Tapi tidak masalah karena yang akan kalian ketahui dari materi pada hari ini adalah bagaimana penggunaan Mendeley dalam penyelesaian karya ilmiah, termasuk untuk teman-teman mahasiswa itu ada makalah ya, ada artikel, dan juga untuk mungkin yang semester 8 yang saat ini bergabung itu ada skripsi. Baik, kepada Ibu Noviana saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Desvi. Ya, Bu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lagi salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, ini senior saya di UNJ, Ibu Kaprodi, Ibu Melia Eka Daryati, MPD. Semoga masih ingat saya. Iya, Bu Noviana. Makanya senang sekali dengar kabar Ibu Noviana jadi narasumber kegiatan kuliah kita. Oh ya Bu.
Iya, Bu. Lalu yang saya hormati Pak Didi Suryadi. Pak Didi juga 2 tahun yang lalu pernah ke Unila ya Pak ya. Iya, Pak Didi, saya sama Pak Del waktu itu, Bu. Oh iya. Heeh. Dan yang saya hormati seluruh dosen-dosen PG PAUD Universitas Bengkulu. Serta yang saya banggakan ini calon penerus apa ya? Pendidikan anak usia dini ini kan masih sedikit ya Bu ya. Iya. Dan kalaupun ada lulusan kita tuh kadang beralih begitu lulus tidak fokus di pendidikan anak usia dini. Selain Pak Didi, apakah ada mahasiswa laki-laki? Ayo, Ada. Pak. Kalau kami di Unila sangat langka sekali, Bu. Bahkan tahun 2025 kami tidak punya laki-laki. 2024-25 kami tidak punya mahasiswa laki-laki. Oke. Yang saya banggakan ya mahasiswa-mahasiswa yang menjadi peserta pada hari ini. Saya juga tadi sudah info untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di PG PAUD Unila, terutama yang semester 6. Ini sangat-sangat disarankan untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, untuk kegiatan kita kan terbatas ya hanya sampai jam 11. Sementara nanti harapan saya akan lebih banyak tanya jawab. Kalau bisa juga para peserta itu punya apa ya bisa membuat akun dan mempraktekkan begitu. Jadi tidak mungkin nanti penjelasan akan lebih sedikit, saya lebih banyak untuk sesi tanya jawab saja. Jadi dari sekarang para peserta mahasiswa silakan yang ditanyakan mulai dicatat tadi. Melek. Oke, Ini aja mau bentar. saya izin share screen ya. Ya. Ketemu Mbak ini. Oh, Bu Nesnanya lagi kuliah Zoom. Ini ya, Pak. Nah, Oh, akunya mau bukan ini. iya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah ya, Bu? Sudah, Bu. Jadi materi kita hari ini penggunaan Mendeley dalam menyusun karya ilmiah. Itu ya. Apalagi di Bengkulu sendiri untuk kelulusan itu sudah ada dua ya syaratnya bisa melalui jalur skripsi dan yang kedua itu bisa melalui jalur artikel ilmiah atau Artikel. jurnal gitu ya. Malah Unila tertinggal Bu, kita belum menerapkan yang jalur artikel ilmiah tersebut. Nah tadi sudah disampaikan juga sedikit terkait saya dan di sini ada riwayat pendidikan, semoga bisa menginspirasi untuk adik-adik mahasiswa. Saya itu insya Allah murni dari S1 PG PAUD, S2 juga masih fokus di PG PAUD, dan S3 tetap di jalurnya pendidikan anak usia dini. Lalu untuk pengalaman kerja sendiri, saya tidak langsung menjadi dosen, saya juga pernah menjadi guru di PAUD Anak Bangsa Kota Serang pada saat saya sedang proses S1 dari 2011 sampai 2013. Lalu saat melanjutkan S2 itu saya menyambi sambil mengajar di Kementerian Sosial di bagian Taman Anak Sejahtera. Mereka itu yang saya ingat sampai sekarang, Kementerian Sosial itu tidak mau mengistilahkan tempat penitipan anak karena bagi mereka anak itu bukan untuk dititip. Jadi saya agak-agak ini ya, ini masih jadi apa ya kayak ke depan masih saya pikirkan. Sementara Kemensos itu menggunakan kalimat Taman Anak Sejahtera. Mungkin ini juga bisa jadi bahan perenungan kita atau ke depan PAUD itu baiknya seperti apa. Lalu di setelah itu saya bekerja atau mencoba
melamar menjadi dosen dan diterima pada tahun 2018, itu langsung di Unila sampai sekarang. Dan pengalaman lainnya, saya juga sebagai asesor. Asesor itu yang bertugas sebagai penilai lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Banten saat itu. Namun pada saat 2022, saya mutasi ke Provinsi Lampung. Ya. Apa sih Mendeley? Halo adik-adik, ada yang mau menyampaikan pendapatnya apa sih itu Mendeley? Nggak ada ya. Oke, Mendeley itu adalah perangkat lunak untuk mengoleksi atau mengelola referensi penulisan serta mengutip tulisan. Nah, aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai perpustakaan digital pribadi yang bisa diakses secara online dengan kapasitas penyimpanan maksimal sampai 2 GB. Jadi Eh, sebenarnya aplikasi ini tuh sudah disetting dengan storage yang lumayan besar ya. Jadi kalau ada mahasiswa semester 2, ini sebenarnya tidak terlambat. Ini adalah waktu yang tepat mahasiswa sudah mulai punya akun masing-masing. Jadi Mendeley ini harus disetting mulai dari akun masing-masing. Dan email itu menggunakan email itu harus satu saja. Kalau nanti lupa ganti email berarti harus mengoleksi ulang. Gitu ya. Jadi misal pada saat semester 1 punya tabungan 20 referensi, artinya ketika semester 5 kalian sudah punya 100 referensi. Oke, ya. Bu Nah, Novi, untuk aplikasinya ya. maaf, slide-nya nggak jalan, Bu. Oh, nggak jalan ya? Ya, Ini masih. masih nggak jalan. Coba di stop share dulu. Oh ya. Nah, ini udah baru jalan. Di sini baru jalan, Ibu. Sudah jalan. Jalan ya? Jalan. Oke. Nah, ini ada 3 kata kunci atau ketika kita membahas Mendeley, ini yang kita ingat adalah referensi manager, lalu ada riset network dan grupnya, lalu ada datanya. Ini juga belum berubah, Oh, Bu. Slide-nya masih dari What nah, is Mendeley. oke. Nah, ini baru Ya. slide keempatnya. Ya, oke. Nah, untuk versinya sendiri sebenarnya Mendeley itu ada 2, ada versi desktop dan versi reference manager. Tapi kalau saya sarankan untuk pengguna pemula lebih baik pakai yang desktop. Dan dari beberapa fitur ada perbedaannya. Contohnya untuk kebutuhan koneksi internet sendiri, kalau desktop ini hanya login pada saat pertama, sementara kalau refresh manager ini harus login setiap akan mengakses. Nah, untuk penyimpanan referensinya sendiri, yang desktop ini bisa online dan juga dapat online secara keseluruhan ya. Nah, kalau untuk reference manager ini hanya bisa PDF saja, tapi bisa melalui online maupun offline. Untuk kuota penyimpanan, sebenarnya untuk yang desktop ini tak terbatas. Sementara reference manager ini hanya dibatasi 2 GB. Sebenarnya udah besar sih. Bahkan menyimpan 1.000 referensi akan aman. Gitu ya. Nah, untuk Office-nya sendiri bisa digunakan di Office yang tertera di sini ya. Bisa juga pakai di Office 365. Untuk citation plugin-nya sendiri, ini bisa Mendeley Sheet, kalau ini juga bisa online. Nah, untuk edisionalnya, ini tidak perlu ada akun pihak ketiga. Sementara Reference Manager harus membutuhkan akun Microsoft saat akan memasang plugin. Kalau misal mau ambil dari data-data Scopus juga, kita harus bikin akun Scopus dulu. Hanya akun ya, kalau belum punya tulisan masih bisa kok buat akun. Oke, lanjut ya. Nah, untuk penggunaannya sendiri, Mendeley ini bisa digunakan untuk memproduksi karya tulis ilmiah atau penelitian tadi merupakan kewajiban institusi pendidikan sebagai bagian dari catur atau tridharma perguruan tinggi lah ya. Apalagi kita dosen pun dituntut. Nah, sekarang di akreditasi yang terbaru bahkan harus ada 40 poin dari artikel ilmiah dari mahasiswa. Itu ya Bu Mel ya, sama setidaknya harusnya sama. Oke, yang selanjutnya memudahkan membuat kutipan langsung maupun tidak langsung. Kadang kan kita agak males ya lupa gitu. Udah dapat nih kita udah ngutip, tapi ntar aja lah ditulis, akhirnya lupa.
yang ada nanti di badinya ada, begitu dimasukkan ke referensi atau di daftar pustaka justru menghilang. Jadi akhirnya terdapat kutipan siluman. Ya. Nah, ini bisa digunakan baik karya tulis ilmiahnya itu bisa juga skripsi, bisa juga tesis, bisa juga disertasi. Ketika kita akan mengutip itu tidak harus bersumbernya hanya buku atau dari artikel ilmiah. Lalu dapat digunakan sebagai privilege mini, privat mini, ini ya perpustakaan mini gitulah ya. Lalu dapat mengolah database berupa buku, jurnal atau referensi lainnya. Yang dimaksud referensi lainnya di sini kan kita bisa mengutip juga dari berita harian, berita online gitu ya. Atau bahkan dari sejenis undang-undang atau permen, peraturan pemerintah atau peraturan daerah gitu ya. Lalu dapat membuat cadangan pada setiap dokumen referensi dan mampu mengolah daftar pustaka secara berurut serta penulisan sumber referensi menjadi hal yang penting untuk menghindari plagiarisme. Nah, di sini ada macam-macam plagiarisme nih. Ini biasa dilakukan oleh mahasiswa dan kadang tidak sadar. Mengakui tulisan atau karya orang lain sebagai tulisan sendiri. Padahal itu hasil kopas. Tapi karena malas untuk membuat semacam parafrase, kadang diklaim bahwa ini adalah kalimat dari si penulis tersebut. Lalu kadang juga mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Ini yang keliru ya. Lalu mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan sendiri. Nih, ini juga lumayan nih kalau mahasiswa-mahasiswa semester 2 biasa melakukan hal ini. Lalu kadang meringkas dan memparafrase tanpa menyebutkan sumbernya. Dan mengakui juga karya atau tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri, gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri, karya kelompok sebagai kepunyaan sendiri, dan parafrase tadi ya yang belum menyebutkan sumbernya. Oke, lanjut. Untuk fiturnya sendiri, sebenarnya Mendeley ini sangat-sangat friendly ya. Dia bisa digunakan bisa di Windows, Mac maupun Linux. Dan mampu menampilkan metadata dari file PDF secara otomatis, backup dan sinkronnya secara otomatis juga terintegrasi dengan software pengolah kata seperti Microsoft Word. Dan fitur jejaring sosial nih dapat saling berkomunikasi dengan orang lain untuk meminta atau mengirimkan jurnal yang dimiliki untuk kepentingan penelitian. Serta free web storage-nya sampai 2 GB. Nah, untuk manual citation-nya nih biasanya penulisan kutipan tidak standar, kutipan yang dibuat hanya untuk satu dokumen, susah temu kembali informasi, dan referensi tidak dapat disimpan. Ini sering banget. Kadang kan mahasiswa itu pengennya cepat. Begitu nemu artikelnya, sering langsung dimasukkan secara otomatis, bukan yang manual. Jadi ketika otomatis kadang ya, di judul aja muncul nama penulis. Atau di nama penulis itu malah masuknya abstrak segala macam. Jadi ketika mau menggunakan fitur ini secara otomatis, tetap harus dengan bantuan pengamatan kita yang sedetail-detailnya. Nah, untuk tahapan penggunaan Mendeley sendiri sebenarnya itu cukup menurut saya sih cukup simpel ya, hanya dengan 5 langkah. Yang pertama itu harus di-download dulu di websitenya www.mendeley.com, lalu lanjut setelah di-download aplikasi itu jangan lupa untuk diinstal, instalasi aplikasi Mendeley-nya. Lalu yang ketiga itu langkahnya siapkan referensi atau artikel yang akan digunakan. Dan yang keempat itu simpan di Mendeley, lalu yang terakhir itu pilih aplikasi kolaboratifnya. Oke. Dan jangan lupa ketika akan mendownload atau ingin mendownload, linknya ada di sini ya, bisa dicek. Atau masuk ke Google juga akan muncul. Tahapannya nanti akan muncul seperti ini, ada tanda merah, Get Reference Manager, lalu diklik, ya. Setelah ada ini, tombol yang ini, install, lalu nanti cek di bagian downloadan sudah terinstall atau belum. Lanjut ya. Nah, untuk menginstalnya sendiri, kadang banyak sekali yang merasa kesulitan, tidak mengikuti panduan.
Ini ada yang pertama itu klik 2 kali. Kalau sudah masuk, dia akan muncul gambar seperti di nomor 2. Nanti pilih aja klik yang bagian ini, install. Lalu nanti ada muncul semacam persetujuan gitu. Kita harus klik I agree. Jangan sampai bukan yang ini. Kalau kita tidak setuju, proses installnya nanti akan terhambat atau akan tidak berlanjut. Lalu yang keempat, setelah diklik I agree, akan muncul pilihan untuk diklik, yaitu klik yang next. Setelah itu proses install, dan kita bisa langsung masuk dengan akun kita. Kalau belum punya akun, silahkan membuat akun. Nah, ini sendiri ya perbedaan untuk yang reference manager dan yang desktop. Saya lebih sarankan untuk pemula menggunakan Mendeley yang desktop yang ini. Kalau untuk yang desktop ini tahapannya lebih mudah, lebih lebih apa ya? Untuk menggunakannya itu, untuk mempelajarinya itu tahapan-tahapannya itu lebih mudah. Dan yang kita upload itu tidak harus berupa file PDF. Contohnya di sini terlihat ya, ada yang PDF, ada juga yang Word. Sementara kalau mau lihat reference manager, ini full, semua harus PDF. Nah, untuk menambahkan dokumen, banyak sekali cara, ada yang manual, ada yang otomatis, bahkan juga ada yang bisa diimpor dari di teks, Note, RIS, ataupun bisa dari Zotero. Nanti ada pilihan di bagian file, nanti muncul di sini add file, add folder, word folder, add entry manual, lalu ada impor. Nah, di bagian impor ini ada pilihan, ada di teks, ada Note, ada RIS, lalu ada Zotero. Lanjut ya. Nah, di sini ketika kita sudah memasukkan untuk yang desktop tadi ya, sebenarnya yang desktop itu ketika tidak memasukkan filenya juga masih aman-aman aja, masih diterima. Beda dengan ketika menggunakan yang reference manager. Tinggal kita setting di bagian ini. Kita harus cek ini tipenya apa? Tipenya artikel, buku, atau karya akhir, karya tulis ya biasanya ada yang skripsi, ada yang tesis, ada yang disertasi, tapi kan belum dimasukkan dalam artikel ilmiah. Atau juga bisa dari berita-berita online gitu ya. Nanti disesuaikan lagi judulnya apakah sudah sesuai. Sesuaikan juga penulisnya. Nah, ini kadang sering sekali mahasiswa itu tidak mengecek sampai sejauh ini. Jadi autor itu kalau memasukkannya secara online, kadang 5 penulis bisa jadi 1 baris. Sementara Mendeley ini membacanya setiap satu penulis adalah 1 baris. Ketika penulisnya ada 5, artinya ada 5 baris nama autornya. Ini juga harus disetting nih jurnalnya jurnal apa. Nama jurnal ya. Lalu tahun terbitannya tuh tahun berapa kalau dia jurnal. Kalaupun dia buku sama, itu tahun berapa itu diterbitkan. Untuk jurnal sendiri nih, ciri jurnal itu ada volumenya, ada isu, ada page-nya. Jadi kan setiap terbitan itu setiap jurnal itu kan macam-macam ya. Ada yang terbitnya setahun 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, bahkan ada yang setiap bulan. Dan setiap terbitan itu sudah pasti ada halaman. Ini perlu dimasukkan. Ini contoh yang misal kalian mau mengutip nih bagian ini, sebenarnya sederhana itu, tapi kadang kita lewat ya untuk cara mengutip itu gimana ya? Kadang sudahlah cukup masukkan nama penulisnya gitu. Seharusnya sih bagian-bagian mana sih yang kita kutip itu harus kita highlight. Lanjut ya. Nah, poin terakhirnya nih, kan banyak sekali artikel itu yang kalau artikel asing itu biasanya kan ada yang terkunci, tidak bisa, bahkan harus berbayar gitu kan, yang open access gitu. Tapi di dunia ini kan banyak sekali orang pintar. Sekalipun dikunci, dulu itu ada istilahnya aplikasi yang bisa membuka hanya dengan memasukkan DOI.
Yang terpenting ketika mengisi eh, tulisan dalam aplikasi Mendeley itu, bagian sini harus terisi, abstrak juga diisi. Nah, karena style penulisan sekarang itu kalau untuk dunia pendidikan ya lebih disarankannya menggunakan style APA yang versi 7. APA versi 7 itu kan secara penulisan kalau dari jurnal, karena kita tuh lebih banyak biasanya jurnal itu 70% dan dari buku itu biasanya disarankan 30% atau 30% pun terbagi bisa dari buku, bisa dari berita-berita online seperti itu. Jadi bagian-bagian ini harus terisi. Contohnya, kalau tipenya itu dari buku, biasanya yang harus ada itu adalah penulis, tahun, lalu judul tulisan, dan terakhir itu publisher. Itu yang terbaru. Kalau dulu di 2 tahun yang lalu itu harus masih mencantumkan alamat, alamat terbitannya di mana. Misal di Jakarta, titik 2 Gramedia gitu kan. Kalau sekarang Jakartanya sudah hilang, tidak apa-apa langsung ke publisher. Oke, hanya itu. Adakah yang ingin ditanyakan? Oke, terima kasih Bu Noviana atas materinya ya terkait penggunaan Mendeley. Ini udah lengkap ya dari awal banget dari cara menginstal sampai ke bagaimana membuka aksesnya ya dalam mencantumkan citasinya di karya tulis yang nantinya akan dibuat. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu tanya jawab kepada teman-teman mahasiswa baik itu dari Universitas Bengkulu ataupun Universitas Lampung. Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Boleh langsung open mic-nya ataupun bisa menyampaikan lewat chat box ya. Boleh, saya persilahkan. Ada mungkin yang ingin bertanya? Atau saya yang nanya nih? Silahkan. Oke, sambil menunggu yang lain Mm-mm. menyiapkan pertanyaan, saya ada video mengenai penggunaan Mendeley ya. Coba saya izin share. Oke, Bu. Awas deh, di sini banyak asap. Ke sana aja jalannya. Seharian ayah jaga adik dari asap. Tapi malamnya, siapa yang jaga adik kalau ayah bakar itu? Hit Good Night Electric. Membunuh nyamuk tanpa asap. Download aplikasi GoPay, selalu ada harga murah buat semua. Gratis top up dan tarik tunai di Alfamart dan Indomaret. Ini belum di-share, Bu. Videonya belum. Oh, memang belum.
baik teman semua, selamat datang. Yaitu Mendeley. Ini reference manager yang populer. Oke, izin share ya. Ini ada video. Saya menunjukkan aplikasi buat data pustaka ke situsnya ya. Silahkan download dan bisa klik Mendeley desktop. Ini kita pilih download Mendeley Reference Manager. Nah, sebelum teman-teman melakukan instalasi, kalau misalnya belum punya akun, baiknya buat dulu akun. Ya, kita akan mulai dengan membuat akun terlebih dahulu. Ini kondisi kalau misalnya tinggal pilih create account. Nah, kemudian masukkan email. Continue, kemudian beri nama misalnya saya, passwordnya teman-teman. Oke, masih kurang bagus ya, boleh diperkuat lagi. Unique password itu minimum 8 karakter, kemudian termasuk setidaknya satu huruf, satu angka. Nah, ini kadang kita ketika membuat akun itu sudah gagal di sini, kita malas melanjutkan. Padahal kalau lihat panduannya sendiri, biasanya kan ada tanda nih di sini. Kalau ini lemah, ini sedang sebenarnya, dan sini kuat. Kalau sampai kuningnya sampai ujung sini, ikutin panduan yang ada di sini. Cuma memang bahasanya kan bukan bahasa Indonesia, jadi kadang mahasiswa itu udah mundur duluan nih di bagian sini. Ya, oke lanjutkan ya. Maka yang di mix dengan huruf besar atau huruf kecil. Gak apa-apa lah, yang penting ingat ya, kurang bagus tapi yang penting ingat, walaupun bisa strong juga silahkan, intinya yang penting aman. Kita pilih register. Ini udah ya, kita punya account. Kemudian ini saya tadi tanda dulu ya. Ini download Mendeley ya. Klik download Mendeley, nanti akan proses download. Setelah beres download, kita lakukan instalasi. Ini ya Mendeley terbaru, tampilan terbaru Mendeley versi 2.84. Kita tinggal instalasi aja. Karena tadi saya udah download ya. Jadi kalau misalnya menggunakan semua yang atas, kita tunggu prosesnya. Ini saya tunjukkan proses instalasi Mendeley. Nanti setelah kita instalasi, kita akan hubungkan dengan Microsoft Word. Ini tinggal di run aja ya. Kita langsung buka aja. Ini tampilan terbaru yang biasanya itu semacam aplikasi, tapi ini udah
baru ya. Nah ini AI is changing the game for app development. Firebase is here to help. We up. nanti kalau misalnya pertama kali install terus belum pernah login, itu akan diminta masuk ke sini ya, akan diminta masuk seperti yang tadi. Kalau udah pernah masuk, biasanya langsung ke aplikasinya. Kita tinggal masukkan saja tadi email yang kita email yang kita jadikan copy mendelay ya. Continue. Passwordnya tadi ya yang kita buat. Kita sign in, baru kita masuk ke aplikasi mendelay ya. Jadi yang terbaru ini ada sedikit perbedaan di tampilan ya, terus lebih enak lah ya, nanti teman-teman bisa coba. Ini kita sudah pakai akun kita. Ini belum ada artikel. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan menghubungkan dengan Microsoft Word. Jadi kalau kita buka Word kita, Tools, kemudian install Mendeley Site for Microsoft Word. Klik. Nah, ini akan diarahkan kepada aplikasi ya, pada aplikasi yang akan langsung terhubung dengan Microsoft Word. Nah, teman-teman, untuk memasang Mendeley Site dengan Word ini, atau plugin ini, teman-teman harus punya account Microsoft ya. Kalau kebetulan saya sudah punya yang Outlook ya. Ini. Nah, ini kalau ini kan yang terbaru ya, yang tadi Reference Manager. Sementara kan kalau tadi di awal Ibu sampaikan bahwa kalau pemula lebih baik pakai yang desktop. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena kan perkembangan zaman ini semakin canggih. Mungkin bisa jadi yang desktop itu akan tergantikan gitu ya. Tapi ini tetap ini bagus juga untuk dipelajari. Boleh kita lanjutkan sedikit lagi. Punya Microsoft bukan Gmail ya, karena ini akan saya keluar dulu ya. Atau register dulu ya, tinggal masuk ke mail. Teman-teman tinggal klik aja daftar untuk mendapatkan akun gratis. Sepertinya bagus jaringannya, ini dapatkan sekarang. Oke, tinggal dibuka di Word, kita open aja. Ini ada di reference, tapi cuma nggak di sini nih. Biasanya menyatu di sini yang versi sebelumnya. Nah, ini punya Mendeley Site sendiri. Tinggal klik ini langsung ada di sini di kertas kerja kita, jadi lebih mudah. Ya, ini versi yang terbaru ya teman-teman ya. Bagi yang bingung, inilah cara memasang. Kita pastikan di sini pun kita login ya, akun Mendeley kita, start. Nah, ini akan diminta ke Oke, ini sedang loading ya, proses sign in. Sudah muncul. Ini sudah login ya. Jadi kita sinkronkan dengan Microsoft Word. Itu saja, nanti di video berikutnya.
Ada yang mau ditanyakan? Silakan teman-teman mahasiswa kalau ada yang mau ditanya. Mana ya? Mungkin dari Bu Novi mungkin ada untuk Oke. mempertanyakan materi Ibu ke mahasiswa ya. Mm-mm. Oke. Boleh nih ditanya ke Eh, mahasiswanya. Sejauh ini mahasiswa sudah pada punya akun Mendeley atau belum? Sudah punya. Ada kesulitan nggak saat menggunakannya? Alhamdulillah enggak. Oh, nggak ada masalah. Oke. Cuma kadang ya, kalau ibu sih ya di sini sering sekali itu muncul apa ya? Mahasiswa itu kan kadang tidak kok tidak teliti sampai nama misal PG PAUD Bengkulu gitu, itu masuk ke dalam nama penulis. Ya, atau biasanya nih kalau yang bagi semester persiapan kelulusan lah ya, 6 itu kan sudah disyaratkan untuk lulus itu menggunakan jalur skripsi maupun jalur artikel ilmiah. Kadang sulit nih nyari artikel ilmiah karena ada beberapa jurnal itu yang mensyaratkan penggunaan aplikasi Mendeley. Ya, tapi kadang ada aja dalam penggunaan itu cirinya Mendeley itu gimana sih kalau menulis menggunakan nama satu penulis? Misal namanya ada 3 nama nih, Dwi Lina Sari gitu. Baiknya menulisnya seperti apa? Ayo teman-teman yang tadi bilang nggak ada kesulitan. Ya, katanya nggak sulit. Ayo. Izin Ibu menjawab, kalau misalnya seperti nama Ibu Dwi Linasari, di tulisan Mendeley, Sari, Dwi Lina. Gitu. Oke. Ada jawaban lain tidak? Belum tepat sepertinya. Dah? Ayo, boleh dijawab. Oke, kalau misal penulisnya 2 nih, Ibu Dwi Linasari dengan Ibu Despi Wahyuni, baiknya menulisnya seperti apa? Ayo. Tadi ada Tasya Pinkan Piola ya, ada Pipi ya yang bilang nggak ada kesulitan ya. Boleh, Tasya Pinkan Piola. Tadi udah Nadia. Tasya, Pipi, hilang, Hilang nih, hilang. hilang nih. Ayo, Oke, saya luruskan ya untuk jika tadi penulisnya itu adalah satu orang atau satu penulis, tadi jawabannya sudah benar tapi tidak tepat. Jadi Dwi Lina Sari boleh benar Sari dulu, tapi yang depannya Dwi Linanya tuh disingkat D titik W titik itu ya. Jadi ketika pakainya Mendeley dan pilih stylenya APA, tidak ada lagi nama, baik nama penulisnya 2 maupun 3 itu muncul semuanya. Nama pertama dan nama tengah itu harus disingkat. Baik penulisnya itu dengan 2 penulis maupun dengan 3 penulis atau lebih. Itu ya. Dan ketika namanya hanya satu, contohnya nama saya, Nopiana gitu aja kan. Apakah saya tetap harus namanya Nopiana, udah titik langsung tahun? Tidak ya.
Karena Mendeley itu sekarang membaca, karena kita itu udah ini dengan internasional, jadi tetap saya itu menggunakan ketika nama saya digunakan tuh Nopiana, N. Mau nggak mau harus pengulangan. Supaya ketika disitasi, itu akan muncul. Karena sekarang sitasi di Indonesia itu banyak sekali, ada di Sinta, ada di Garuda, ada di Arjuna jurnalnya. Jadi kalau tidak mengikuti aturan-aturan, ya kadang artikel kita pernah nulis itu nggak akan tertarik, nggak akan terbaca. Jadi kita yang dirugikan, Bu Lina, Bu Despi. Nah, kadang kita juga kan sebagai dosen ada tugas-tugas akhir ya yang memang harus digunakan, yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa diberi kesempatan atau tugas akhirnya itu adalah luarannya itu adalah publish pada artikel pada jurnal gitu lah ya. Jadi mereka membuat artikel. Kadang mereka buru-buru tuh nama kita dibuat. Kebetulan nama penulis pertama dan keduanya itu sama-sama satu nama. Ini kejadian di saya sih ya. Jadi saya nggak ngecek lagi, kirim aja. Begitu terbit, jadi nama saya dengan nama si mahasiswa seolah-olah dianggap satu nama, Nopiana Putri. Padahal penulisnya Nopiana dan Putri. Ya, ketika saya mau tarik ke scholar saya, itu kesulitan. Nah, mahasiswa juga akhirnya eh, dia mau mengklaim ini adalah tulisan dia juga sulit. Kadang ada juga jurnal itu ketika sudah publish dia itu anti, dia itu nggak akan yang namanya menarik ataupun mengganti-ganti. Jadi udah terima aja. Akhirnya ketika kita mau klaim itu sulit, itu akan jadi masalah malah gitu. Nah, jadi mahasiswa ini perlu hati-hati ketika menuliskan nama. Terutama pada saat kutipan. Mengutip itu kan sebenarnya kita ngutip dulu, baru kita parafrase lah sedikit ya. Lalu ngutip lagi. Ini kadang mahasiswa mentang-mentang disuruh ngutip, dia buat tuh paragraf pertama full dari kutipan, kedua full kutipan, ketiga full kutipan, keempat baru dia membuat parafrase. Dan parafrase pun itu tidak mengcombine dari ketiga referensi yang sudah digunakan tadi. Tapi kadang dia mengambil dari kutipan orang, lalu dibuang kutipannya. Jadi seolah-olah itu adalah hasil sintesa dari kutipan-kutipan yang sudah dia kutip. Ya, kalau ini tidak diluruskan, terjadi di sini sampai semester 6 itu kesulitan sekali. Kadang ada aja alasannya, Bu, laptop saya tidak support, Bu, udah dibuat tapi hilang. Banyak 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 caranya mahasiswa itu untuk mengelak kesalahannya. Nanti paling ujung-ujungnya mengakui, Ibu saya belum menggunakan Mendeley. Saya sering menemukan seperti itu Bu Desvi kalau di sini. Ya Bu, di sini juga kurang lebih hampir sama sepertinya problem mahasiswa kita ya Bu ya. Kalau nggak Iya. laptopnya yang tidak support, datanya hilang Bu. Saya lupa taruhnya di mana. Makanya kalau saya sekarang siasati, ketika mahasiswa bimbingan, dia sudah siap mau dengan judul itu, dengan berdasarkan masalah yang dia temukan pada saat observasi, saya minta kumpulkan semua yang mau digunakan sebagai referensi dalam sebuah folder G Drive. Itu saya buat folder sendiri, kompilasi. Jadi di dalamnya itu ketika dia ditanya, kita lagi bimbingan, saya bisa mengecek, kamu ngutip yang mana? Nah, ini dari tulisan siapa? Jadi kita bisa ikut sambil mengoreksi. Karena kalau dilepas begitu saja, stres kita begitu udah lulus, ini salah semua gitu kan. Akhirnya ditiru sama adik tingkatnya. Jadi kesalahan berjamaah kan ya. Benar. Semoga ke depan enggak lah ya. Karena kan Mendeley ini juga lumayan baru ya, kurang lebih 10 tahunan lah baru digunakan umum di Indonesia. Betul sekali. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang Mendeley tadi termasuk ya cara penulisan namanya ya? Karena ada beberapa ya nama mahasiswa, nama kalian itu kan yang cuma satu kata, misal Mailani atau Rasti ya, cuma satu kata. Nah itu berarti harus dibuat dua kata ya Bu ya, Mailani, Rasti seperti itu.
supaya nanti bisa terbaca di eh, database dari berbagai platform untuk artikel seperti tadi yang disinggung sama Bu Noviana. Ada Arjuna, ada Sinta, ada Garuda, belum lagi yang lain-lainnya yang dari luar negeri itu ya. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin Ibu, izin bertanya. Oke, silakan. Salma ya. Boleh perkenalan diri dulu. Dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Salma. Saya dari PG PAUD Unila. Izin bertanya Ibu, sepengalaman saya menggunakan Mendeley, itu beberapa jurnal itu ketika udah diklik, munculnya itu sering muncul bahasa Cina Ibu. Itu gimana ya Bu? Iya. Oke, Ibu langsung jawab aja ya Salma. Oke, pasti yang Salma ambil ini artikel luar ya. Salma, halo? Iya Ibu. Ya, itulah tadi fungsinya. Ibu sampaikan bahwa ketika kalian sudah memasukkannya atau mengimpornya ke dalam akun Mendeley, itu wajib sekali yang namanya kita mengoreksi, mengecek judulnya sudah benar atau tidak. Kadang memang kalau itu otomatis ditambahkannya secara otomatis memang iya nanti muncul apa ya, semacam apa istilahnya yang tulisan Cina gitu kan? Tinggal dikopas dari filenya sendiri kan, kalau sudah masuk bisa diklik filenya sendiri, itu bisa kita klik, kita edit. Saya coba kasih contohnya, saya buka Mendeley saya dulu ya. Masih proses sinkron sebentar ya. Nah, ini Salma terlihat tidak? Salma dan ini ya teman-teman yang lain ya. Terlihat Ibu. tidak? Kan kita sudah punya akun masing-masing nih di pojok sini. Ini kan akun kita. Jadi apapun yang ada di sini adalah semua karya yang kita masukkan. Tapi kalau kita ingin mempermudah, misalkan ketika buat artikel, eh, judulnya kan atau temanya kan masing-masing ya. Ada yang mungkin yang lebih ke saya contoh punya saya ini identitas gender, jadi saya kumpulkan segala yang berhubungan dengan identitas gender yang saya jadikan referensi, atau juga mungkin ada yang membahas tentang deep learning, ada juga misal ini yang lebih banyak itu karena berhubungan dengan disertasi saya kemarin, ekoliterasi. Contoh yang ini ya, karena ini tulisannya juga dari asing, tulisan luar. Kan di sini ada, kita klik dulu dari perpustakaan kita klik, nanti kan kebuka nih seperti ini. Judul yang di sini kita harus sesuaikan. Karena ini tipenya adalah book session, jadi saya pilihnya book session. Jangan sampai ini adalah book session, tapi kita pilih di sininya jadi jurnal. Nanti akan ngacak ini. Ya. Book session. Cek juga tulisan judulnya. Sudah benar atau belum? Kalau sudah sesuai seperti ini, lanjut. Lalu cek juga nama penulisnya. Ya. Kalau namanya Michael Stone seperti ini, kayaknya ini saya kurang tahu. Berarti kan ada 3 nama ya.
nama belakangnya yang ditulis sebagai nama depan. Stone, Michael K. Nanti akan terbacanya M kok kalau digunakan di Word. Ini Cek, nanti orang-orangnya sih. cek juga bukunya itu buku apa, judul besarnya. Karena ini kan book session ya, judul besarnya apa, tahunnya tahun berapa, disesuaikan diisi. Dan ini ada di page-nya, page berapa atau di halaman berapa. Dari 35 sampai dengan, cek sampai bawah ya, 47. Tadi jadi Tahunnya juga 2017. Lainnya abstrak karena ini bukan artikel, jadi tidak perlu diisi info abstrak. dulu apa ya? Kalau dulu kota itu kan boleh ya, harus ya. Beres. Ini ada yang bocor ini Bu Despi. Kalau dulu kota ini wajib sekali diisi, kalau sekarang sudah tidak apa-apa, tidak diisi. Yang terpenting tuh publishernya, Island Press. Ini harus diisi sama kita. Nah, untuk judul bukunya kan ada di sini ya. Sama tidak? Kalau sudah sama, oke. Oh ini kelebihan. Rating education, on achievement. Ada boxnya yang sesuai. Gitu, Salma. Iya, di Ibu juga pernah dulu pada saat awal-awal mengalami hal yang Salma hadapi seperti ini. Kita kembali lagi ke perpustakaan kita ya. Nah, karena semua sudah saya perbaiki, jadi sudah tidak ada tuh yang muncul tulisan Cina yang Salma maksud. Saya rasa bukan cuma Salma ya, karena Ibu pun merasakan yang Salma alami. Pasti teman-teman yang lain yang saat ini menyimak juga pernah mengalami seperti itu. Nah, kalau nama-nama luar itu biasanya ada tulisan, ada yang seperti ini ya, Martinez misalkan. I-nya itu ada tanda apa kayak strip di atas, ada tanda kayak petik di atasnya. Kayak gini juga. Itu jangan kita ubah jadi tulisan kayak kita di Indonesia. Biarkan aja sesuai asli ini, ikuti saja. Ya. Jangan mengubah-ubah. Karena kan ini database mereka. Ketika kita kutip, mereka akan tahu bahwa kita mengutip tulisan mereka. Oke? Paham, Salma? Paham, Ibu. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh dari Universitas Bengkulu ataupun Universitas Lampung jika ingin bertanya. Silakan nyalakan mic-nya atau boleh disampaikan di chat box-nya. Karena sebenarnya teman-teman ya, bahwa artikel itu beberapa jurnal itu udah mulai ketat ya sekarang ya, apalagi dengan pemeringkatan. Kalau dulu masih 1 sampai 6, terbaru kan kita hanya ada 1 sampai 4. Ya Bu Despi, Betul. jurnal masih dalam proses. Jadi ini lumayan ketat, pasti akan banyak aturan. Kalau dulu-dulu kan kita masih penyesuaian ya, adaptasi dengan aturan-aturan, tapi kan sekarang kita udah mulai paham ya. Jadi kayaknya akan mulai banyak artikel, banyak jurnal yang menerapkan aturan yang lumayan tinggi. Salah satunya yang disubmit itu menggunakan Mendeley, style APA gitu kan. Ketika tulisan kita tidak sesuai menggunakan Mendeley tadi, otomatis begitu masuk, kan di reject sama mereka. Jadi hindari hal-hal yang sekiranya merugikan. Dan itu berpengaruhnya cukup fatal sebenarnya. Dan pilihan lulus dengan artikel itu sebenarnya adalah pilihan yang memudahkan. Kalau artikel mau tidak mau proses bimbingan skripsi dulu, kurang lebih 1 bulan lah paling cepat. Nanti ke lapangan, olah data lagi, ya. Itu memakan waktu, kurang lebih ya 1 semester itu habis. Tapi kalau artikel, kita sudah pernah melakukan penelitian, tinggal diolah saja datanya. Dibuat sesuai style atau sesuai dengan gaya selingkung jurnal tersebut, masukkan referensi, karena kan kadang ada juga artikel-artikel itu yang punya aturan, salah satunya referensi itu harus 20 minimal, 30 dari buku, 70%-nya dari jurnal gitu kan. Tapi kadang ada aja mahasiswa itu semuanya dari jurnal. Itu saya heran.
Padahal kan teori itu pasti sumbernya dari buku babonnya dulu. Sementara Benar. kalau dari jurnal itu adalah sudah mengutip. Makanya bagian landasan teori, kalau saya biasa menyarankan mahasiswa itu untuk cari teorinya dari siapa, teori aslinya. Walaupun sebenarnya ada aturan bahwa eh, menggunakan referensi 10 tahun terakhir, tapi dikecualikan untuk bagian yang landasan teori. Karena ini nggak bisa teori yang kita gunakan ngambilnya dari citasi. Kadang kan setelah dikutip malah keluar dari teori aslinya gitu. Ya, semangat ya mahasiswa Bengkulu. Mahasiswa Bengkulu berapa Bu Despi yang tiap angkatan? Kurang lebih dalam satu angkatan itu ada 60 orang ya Bu Dwilina ya? Bu Lina ya? Rata-rata Berapa? 60. 2 kelas ya. Iya, cuma 2 kelas. Kalau kami selalu kuota kan 100. Oh, Jadi kadang udah masuk sih 100, udah bayar iya, 100. pas ya. Tetap aja begitu masuk di kelas tuh ada aja berkurang. Ada yang katanya keterima mandiri di mana gitu ya Bu ya. Namanya juga kan Betul. pilihan ya. Jadi kurang lebih kalau kami selalu di atas 80, 90 dan 3 kelas. Banyak benar. Kelas besar ya Bu ya. Enggak, karena dibagi 3 kelas. Jadi Oh, kelasnya kecil. dibagi. 20, Oh, 25 gitu. jadinya 3 kelas. Kalau di sini 2 kelas, Bu. Di setiap angkatan itu 2 kelas. Dan Itu rata-rata 30. mahasiswanya satu kelas itu di angka 25 sampai 30 orang. Seperti itu. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, ada dari chatbox ini Bu, dari Atika Nopitasari, mahasiswa Universitas Bengkulu mengenai fitur jejaring sosial di Mendeley. Apakah fitur tersebut bisa digunakan untuk berbagai referensi dengan teman satu kelompok dalam mengerjakan tugas bersama? Terima kasih Bu, gitu katanya. Oke Bu, Oke, boleh dijawab. oke, langsung ya. Mm. Atika Nopitasari, sama kita Nopi ya. Semester 4 ya. 4, Fitur semester jejaring 4. sosial. Sebenarnya fitur ini bisa digunakan apalagi kan kalau masih semester 2, 1 sampai 4 kan masih banyak mata kuliah dan itu biasanya masih dibagi kelompok. Kadang Benar. kalau tidak memanfaatkan fitur ini, ada saja mahasiswa dalam satu kelompok itu yang tidak bekerja. Ya. Dan biasanya menyerahkan hanya ke satu orang yang punya laptop, lalu yang mau mengerjakan gitu kan. Lalu yang tidak sulit. Kadang mahasiswa ini juga kadang merasa sibuknya luar biasa ngalang-ngalain dosennya. Jadi fitur ini bisa digunakan. Dan mengerjakannya juga sebenarnya lebih enak menggunakan aplikasi ya. Jadi dibagi tuh, kamu bagian bab 1 pendahuluannya, nanti bagian kajian teorinya siapa, bagian penutup siapa. Nah, kadang kan ya Bu ya, saking over kutipan, di bagian kesimpulan mahasiswa itu masih mencantumkan kutipan. Padahal kalau sudah kesimpulan itu sudah nggak ada kutipan lagi. Ya, ini ya mahasiswa ya sering nih kejadian yang sering sekali dilakukan. Dan untuk memanfaatkan fitur ini sendiri harus dipahami semua harus memiliki akun. Kalau tidak memiliki akun akan kesulitan dan akan tidak bisa mengakses ini. Itu Novita. Semester 4. Oh, udah banyak pengalamannya Novita membuat tugas-tugas dengan Mendeley. Ya betul, sudah semester 4. Di semester 5 kemungkinan akan dapat mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan karya ilmiah ya. Ya. Jadi sekaranglah pondasi awalnya nih. Oke, Ya, jadi bagi yang belum punya akun, cobalah sadar diri setelah ini buat akun, karena nggak bisa kalau ngandelin orang lain, udah masuk semester 5, itu ketika lulus itu yang menentukan cuma diri kita sendiri. Kalau biasanya kita dapat kelompok teman-teman yang lumayan membackup kita, nanti pas semester akhir itu nggak bisa. Kita
memperjuangkan diri kita dengan diri kita sendiri. Nggak bisa lagi mengandalkan teman. Ya, Oke, itu ya untuk teman-teman yang di semester semester berapapun ya Bu sebenarnya ya. Apalagi ini ada juga yang semester 6 yang ikut, di mana tahun depan semester 7 udah pembagian pembimbing ya. Jadi itu tergantung sama individu sendiri sebenarnya mau lulus cepat atau mau lulus lama begitu. ada KTW nggak Bu di sana? Apa Bu? KTW, kelulusan KTW, tepat waktu. KTW Bu Lina ada ya Bu ya? Lulus. Kalau kalau semua prodi dituntut KTW, kayak PAUD sendiri kami itu dituntut 60% harus lulus. Jadi memang dosennya itu kan harusnya hari Jumat gini WFH ya, Iya, sama ya di sana ya. sama Bu Tapi WF. kami tuh masih banyak yang ngejar-ngejar ujian, ngampus semua ini hari Jumat. Demi Oke. untuk kejar KTW kan, ya. Demi Ada mahasiswa. ada ya Bu Ada Lina? kalau kita, ada kita Munafik KTW-nya juga. Bahkan itu KTW juga masuk di instrumen akreditasi Iya, kita ya yang yang sekarang. kemarin Iya, yang Bengkulu baru kapan akreditasi? Kalau kami sudah, tahun depan. sudah, Oh sudah. Alhamdulillah benar. baru bulan Betul. Februari kemarin. Mm-mm, Oh berarti masih pakai instrumen yang 2.0 ya? mm-mm. Iya, Terakhir kan Kita, Maret kemarin itu. iya, kita kemarin 2.0. Kami lagi ngejar instrumen baru ini. iya benar. Termasuk kegiatan seperti ini ya Bu, sedikit Ya, banyak berkontribusi banyak dalam peningkatan akreditasi program studi dan juga untuk kemampuan mahasiswanya ya dalam pengelolaan tugas akhir khususnya. Gitu. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Oke, sepertinya sudah jelas ya dari penjelasan Ibu Novi, mulai dari tutorial pembuatan akun hingga tadi ditampilkan tentang pembuatan akunnya melalui video ya, Bu. Jadi mungkin teman-teman sudah cukup paham. Mungkin nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Ibu Noviana ya, Bu, di emailnya ya, Bu ya tadi ya. Kalau saya tidak salah. bisa di chat, bisa di WA. Insya Iya. Allah saya cepat respon. Oke. Oke, sebelum saya menutup kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini, Bu, mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari Universitas Bengkulu kepada Ibu Novi. Bu Noviana, sudah terlihat? Ya. Oke, nah ini sedikit sertifikat dari Universitas Bengkulu kepada Ibu Noviana selaku narasumber pada pagi hari ini terkait kuliah umum dengan tema penggunaan Mendeley dalam penyusunan karya ilmiah yang kita laksanakan pada hari Jumat di tanggal 5 Juni 2026. Walaupun sudah libur tapi tetap semangat untuk ikut ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah memberikan ilmunya terkait penggunaan Mendeley dalam penyusunan karya ilmiah. Tadi salah satunya adalah artikel dan juga tugas akhir. Nah, sebelum tutup mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya, Bu Lina ya. Oke, boleh teman-teman mahasiswa baik dari Unila ataupun dari Bengkulu untuk open cam-nya, untuk menyalakan kameranya agar kita dapat melaksanakan sesi foto bersama. Oke, saya tunggu dulu masih proses ini open cam-nya ya. Oke, sudah mulai terbuka ya Bu. Kita mohon tunggu sebentar Bu. Oke, silakan ditampilkan senyumnya yang paling manis. 1, 2, 3.
Oke, saya buka slide selanjutnya ya. Silakan di senyumnya ditampilkan. 1, 2, 3. Oke. eh Baik. Itu sudah ada presensi untuk kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Silakan diisi. Nanti eh, untuk sertifikat kegiatannya akan dikirimkan melalui email setelah teman-teman menyampaikan presensinya. Gitu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Noviana selaku pembicara narasumber pada pagi hari ini yang telah menjelaskan tentang materi penggunaan Mendeley dalam penyusunan karya ilmiah. Bahwasanya Mendeley ini sangat-sangat berguna untuk kita semua ya, baik itu dosen ataupun mahasiswa untuk penyelesaian tugas akhirnya, pembuatan makalahnya ya tadi tugas-tugas kuliah dan lain sebagainya. Mulai dari pembuatan akun hingga bagaimana cara memanfaatkan Mendeley itu ke dalam tulisannya masing-masing. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Noviana. Boleh kita beri tepuk tangan kepada Ibu Noviana karena telah jadi narasumber hebat pada hari Jumat ini ya Bu ya, Jumat berkahnya. Baik, sekian. Mungkin ada kata terakhir dari Ibu Melia sebagai penutup kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Kepada Bu Melia saya persilahkan. Terima kasih Bu Despi atas kesempatannya. Ibu, kita ada di kampus mungkin agak ribut gitu ya, jadi ada kegiatan rombak prodi gitu kan. Jadi alhamdulillah tadi udah menyimak dan mohon maaf mungkin ada terpental-pentar karena sinyal kami di sini juga agak kurang bagus untuk di prodinya gitu ya. Jadi terima kasih pada Ibu yang sudah memberikan arahan. Tadi sudah ada itu ya display cara membuat, terus cara menggunakan karya ilmiah. Jadi ini menjadi modal dasar bagi kami para pendidik dan juga para mahasiswa. Harapan kami semoga kualitas mahasiswa kami dan mahasiswa Universitas Lampung meningkatkan mutunya di bagian akademisi dan insya Allah hubungan baik bilateral antara Universitas Lampung soal akan kami jalin kembali gitu ya Bu ya di sesi dan di momen-momen yang selanjutnya. Mohon maaf mungkin ada banyak kurang dari kegiatan kami. Pada dasarnya kami selalu memperbaiki diri dan berbenah untuk lebih baik dari saat ini dan yang akan datang. Terima kasih Bu Dr. Noviana, Deh, dan terima kasih Bu Despi atas kesempatan menjadi moderator dan Bapak Ibu dosennya yang sudah berpartisipasi di kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Melia atas kata-kata penutupnya untuk kegiatan kuliah umum pada pagi hari ini. Setelah demikian, dengan berakhirnya kata penutup dari Ibu Melia selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, maka berakhir pula kegiatan kuliah umum kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ini. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Noviana selaku narasumber pada pagi hari ini, Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan membimbing tadi untuk menghadiri kegiatan kuliah umum. Oleh karena itu, sekian saya tutup untuk kuliah umum pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Novi. Makasih Bu Novi. Oke. Untuk teman-teman mahasiswa silakan diisi presensinya. Nanti untuk sertifikatnya akan dikirimkan melalui email.
Ini masih 10.22, saya tunggu sampai 10.23 sebelum saya akhiri Zoom-nya, sekaligus saya tutup untuk presensinya. Sekian Ibu Dwi Lina, saya undur diri untuk hari ini. Selamat pagi semuanya.